Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Pagi hari ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 207. Di dalam kitab terjemahan ini kita lihat di halaman 335. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul hisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Wa minan nasi lan setengah saking manungsa may yu'jibuka iku ana wong kang nggawokake ing sira, nggumunake ing sira. Apa kang nggawokake ing sira? Apa kang nggumunake ing sira? Apa yang membuat? Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan sebagian ada di antara manusia itu yang membuat kita kagum, terkagum-kagum. May yu'jibuka qauluhu, apa pangucapane, omongannya. Pembicaraannya mengenai apa? Pembicaraan fil hayatid dunya, ing dalam panguripan donya, di dalam urusan-urusan dunia. Kalau sudah berbicara mengenai urusan dunia, ya cerita, wah saya bisnis kemarin dapat cuan segini. Ya, saya kemarin akhir tahun mendapatkan bonus, saya ke luar negeri, keliling Eropa. Ya kan? Saya kenal sama orang-orang hebat di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia. Kenal kabeh wong sak Indonesia. Ya kan? Saya kenal ini, kenal pejabat ini, kenal artis ini, kenal selebritas ini, kenal kabeh. Tapi pejabat-pejabatnya gak kenal mbak wong iku, ya dia yang kenal ya. Karena suka buka medsos ya kan. Tapi gedabrusnya itu membuat kita kagum. Ya. Memang ini Allah sudah mengingatkan ini. Bahwa akan ada orang-orang yang membuat kita kagum karena ngomong masalah-masalah dunia. Paling gampang. Nah sebaliknya, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, ya, lan nyeksekake man sapa wong mau ing Allah taala ing atase barang kang tetep ing dalem atine wong-wong iku mau kabeh. Wa huwa 'aladul hisam, lan khali utawi wong-wong iku mau luweh jahat-jahate musuh. Jadi ingat ya,
Kalau orang ngomong soal donya itu memang gampang membuat kita terkagum-kagum. Wah, hebat gitu ya. Ya. Jadi ada di ayat lain menceritakan mengenai orang kaya di zaman Fir'aun namanya Korun. Ya, kalau Korun itu keluar, ratusan orang kuat-kuat membawa kunci gudangnya Pak Korun ini. Orang-orang gampang terpukau oleh kekayaannya Korun ini dan mengatakan, "Ndani yo nek aku iso sugih kaya Pak Korun." Tapi diingatkan oleh Al-Quran, yang lebih tinggi nilainya bukan harta yang kemeroncong tadi itu, yang kuncinya dibawa oleh ratusan orang kuat itu tadi. Tetapi apa? Takwa kepada Allah dan ilmu akhirat, ilmu agama. Nah karena itu diingatkan orang-orang yang gampang membuat kita terpukau soalnya ngomongnya ngedabrus itu mau, sehingga kemudian kita terkagum-kagum dan dia mengatakan bahwa dia menyaksikan, artinya syuhud itu bersyahadat ya, mengaku sebagai orang Islam, padahal dia wahwa aladul khisom lan hale utawi wong-wong iku mau iku jahat-jahate musuh. Orang-orang seperti itulah orang yang paling jahat. Dan diingatkan supaya kita hati-hati terhadap orang seperti ini. Kita dengarkan tidak apa-apa, tapi harus kita waspadai. Wa idza tawalla lan nalikane mengo sapa wong sa'a fil ardi liyufsida fiha, melaku ing dalam bumi sapa wong mau liyufsida kanggo ngerusak fiha ing dalam bumi, wa yuhlikalan ngancurake al harta tetanduran, wan naslalan raja kaya. Dan ketika dia kemudian meninggalkan kita, maka dia kemudian melakukan kerusakan di bumi. Apa kerusakan di bumi itu? Ya, banyak orang-orang kaya raya tadi yang membuat kita kagum itu ngerusak di bumi apa? Ngerusak lingkungan. Ya. Orang-orang yang menambang, orang-orang yang memotongi hutan, illegal logging, nguras kekayaan laut, ya kemudian tambang batu bara, membuat kerusakan yang luar biasa di muka bumi ini. Ibu-ibu bapak, kalau ke Kalimantan ya, saya pernah dari Balikpapan ya, dari Surabaya naik pesawat ke Balikpapan, dari Balikpapan diajak naik helikopter ke Samarinda. Balikpapan Samarinda itu tidak ada penerbangan. Di situ jalan berbukit-bukit, melewati salah satu bukit namanya Bukit Soeharto. Dinamain dengan nama Bukit Pak Soeharto. Di sana kan kaya raya dengan batu bara. Batu baranya itu yang terbaik di dunia. Jadi tidak perlu ngeduk terlalu dalam sudah batu baranya kelihatan. Salah satu kabupaten kalau kita nyebrang dari Samarinda itu namanya Kutai Kertanegara. Saya kenal dulu bupatinya, kemudian bupatinya ditangkap KPK, anaknya perempuan jadi bupati, sekarang ditangkap KPK lagi. Itu naik helikopter dari Balikpapan ke Samarinda, ke Kutai Kartanegara itu. Di bawah itu sepanjang perjalanan itu terlihat lubang-lubang raksasa yang luar biasa besarnya. Ya, di dalam lubang itu mobil-mobil itu kelihatan seperti pucuke driji kayak gini, kayak mobil-mobil mainan itu. Padahal itu mobil-mobil itu pengeduk batu bara itu. Padahal kalau kita masuk di situ, pernah ada yang lihat diameternya mobil itu bisa 4 meter itu. Diameter mobil itu rodanya itu
tingginya ruangan masjid ini, rodanya itu. Itu yang beroperasi ngeduk di tambang-tambang batu bara itu. Kedalamannya bisa berapa itu? Bisa puluhan meter itu. Wong dari atas itu kelihatannya seperti mobil mainan driji-driji gini. Nah itu orang-orang para penambang itu setelah nambang itu diapakan? Itu ditinggal geledak itu. Tidak dikembalikan meskipun ada undang-undang yang mengharuskan dia melakukan reboisasi, diuruk, kemudian ditanami lagi. Tidak. Ditinggalkan geledak, nanti kalau hujan ya banjir kembang. Itu ditinggal. Itu lubang kayak begitu jumlahnya mungkin puluhan ratusan. Nah itu di sini diingatkan oleh Allah, orang-orang kaya raya itu ya kalau sudah flexing ya kemudian di medsos dia wah kaya raya, istrinya tasnya regane ratusan juta ya kan, membuat kita kagum. Padahal dia melakukan kerusakan, menghancurkan lingkungan dan membunuh, menghancurkan hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Lan utawi Allah la yuhibbu iku ora seneng sapa Allah al fasada marang wong kang agawe kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu bil itsm. Lan nalikane diucapaken maring wong mau wedya sira kabeh maring Allah, akhadathu mongko ngenani ing wong apa rasa anggah apa izzat itu rasa sombong, kemuliaan, bil itsmi kelawan anggawe dosa. Jadi kalau dia diperintahkan untuk takutlah kepada Allah, akhadathu ngalap ing wong mau alizatu apa rasa bangga bil itsmi kelawan perbuatan dosane. Ya. Diminta takut kepada Allah tapi dia merasa bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan. Fahasbu jahannama mongko iku nyukupi ing wong apa jahannama iku neraka jahanam, wala bi'sal mihad lan utawi neraka jahanam mau sak olo-olone panggonan bali, sak elek-eleke panggonan bali, seburuk-buruknya tempat kembali. Diingatkan dia malah bangga dengan dosa-dosanya. Wa minan nasi lan setengah saking menungso mayasri utawi wong kang ngedol sapa menungso nafsahu ing awake menungso ibtigha amardatillahi krana nyuprih ridhone Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad lan utawi Allah iku zat kang welas kelawan pira-pira kawulane. Sebaliknya tadi kan yasri, ini kan perkara jual beli. Orang Mekah itu bangsa atau kaum pedagang yang hebat, ya. Pedagang di sana itu. Mekah itu dikenal sebagai daerah perdagangan, orang-orangnya bisnismen yang jago-jago. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah banyak membuat idiom-idiom, banyak membuat contoh-contoh mengenai bisnis, mengenai perdagangan. Nah, di sini juga ditunjukkan orang yang membuat kita kagum, padahal dia merusak, tapi ada juga wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradatillah. Ono sebagian wong-wong sangka menungso mau kang ngedol awake, artinya dia menggadaikan dirinya kepada Allah, tujuannya apa? Ibtigha mardhatillah, kanggo goleki ridhone Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun bagi hamba-hambanya. Kita lanjut ke ayat berikutnya, halaman 339. Ayat 208 dan 209. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hei wong kang iman,
Udkhulu melbu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafah kali sekabehane, komplit, lengkap. Kafah itu sekabehane, lengkap, komplit. Wala tattabi'u lan aja padha ngikuti sira kabeh, aja padha nganut sira kabeh, aja padha anut sira kabeh khutuwatis syaiton ing pira-pira langkahe setan. Innahu setuhune setan lakum kedua sira kabeh aduwun iku setru, musuh, mubinun kang pertelo, kang nyata, kang nyoto. Fa in jalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, mongko lamun mengo sira kabeh, mengo itu berpaling. Mimba dima ing dalem sakwise yen to jaatkum teka ing sira kabeh al bayyinatu apa pira-pira bukti kang pertelo. Pertelo itu artinya jelas. Fa'lamu mongko weruh sira kabeh, ngerti sira kabeh anallah astune Allah Subhanahu wa taala azizun iku zat kang agung, hakimun tur wicaksana. Jadi Wisnu wicaksana. Wisnu itu dewa, itu sebutan untuk Tuhan. Wicaksana itu hakim. Pak Wisnu itu jadi mempunyai nama Wisnu Wicaksana, berarti mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang bijaksana atau hakim dalam bahasa Arabnya. He para menungso sing iman mlebu nang dalam agama Islam hale sekabehane, total kafah. Apa maksudnya masuk di dalam agama Islam yang kafah total ini? Agama Islam itu mengajarkan kita lengkap segala macam ajaran. Mulai kita kehidupan kita sehari-hari, coba kita praktekkan. Mulai kita mapan turu nggih. Badhe sare, coba kita lihat. Semua kalau kita terapkan secara kafah, aturannya ada semua di dalam Islam. Kita berdoa. Doa yang sederhana, bismikallahumma ahya wa bismika amud. Sederhana, doa berdoa. Karena apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah ahya kula gesang. Wa bismika kan lan kali nyebut asma panjenengan amud kula pecah. Kita menuju kematian karena roh kita diambil, dicabut ketika kita tidur. Hadis sahih menyebutkan Rasulullah SAW tidak tidur sampai membaca surat Alif Lam Mim Tanzil sama Tabarok. Alif Lam Mim Tanzil itu surat Sajdah. Tabarok itu surat Tabarok. Dua surat ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Lak dawa Ustaz, ndak dawa, semua dawa suratnya, tapi kalau kita baca, praktekkan, kalau kita ngapalkan ndak sampai 10 menit, udah liar-liar habis bismika kita baca Alif Lam Mim Tanzil Kitabil la raiba fi hudal dan seterusnya. Sorry. Alif Lam Mim ya, Alif Lam Mim Tanzil Kitabil Rabbil Alamin am yaquluna naftara bal wal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum dan seterusnya. Ya, kemudian surat Al-Muluk Tabarakalladzi biyadil malakutu kulli syai dan seterusnya. Itu sunahnya Rasulullah SAW tidak tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarok. Tidur kita, kemudian bangun, langsung kita, kalau kita nyawa kita sudah balik, alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Rasulullah SAW membaca berapa ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab dan seterusnya sampai terakhir. Habis itu kita, kalau kita bangunnya sebelum subuh, kita bisa melaksanakan sholat
tahajud. Kalau dalam pelaksanaan sholat tahajud ada dua sahabat yang punya cara masing-masing. Kalau sahabat Umar bin Khattab itu orangnya gagah perkasa, kuat badannya, pemberani, maka sehabis Isya beliau sare nanti sepertiga malam terakhir baru sholat tahajud. Kalau sudah terdengar adzannya, ada dua adzan ya. Kalau Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu adzan itu baru menunjukkan masih fajar. Tapi kalau Bilal yang adzan itu berarti sudah mendekati, sudah masuk waktu subuh. Berapa jaraknya Abdullah bin Umi Maktum adzan sampai dengan subuh itu 50 kira-kira 50 ayat Al-Quran. Jadi masih cukup panjang itu, mungkin setengah jam. Nah, Umar bin Khattab karena beliau itu gagah perkasa berani, beliau tidur dan bangun pada sepertiga malam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu orang yang lemah lembut, ya, kemudian tidak segagah seberani Umar bin Khattab. Beliau takut nek turu kok bablas. Maka setelah sholat Isya itu Sayyidina Abu Bakar setelah selesai ba'diyah kemudian sholat 2 rakaat qiyamul lail, kemudian sholat lagi langsung ditutup dengan witir. Gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai tidur, kalau ada apa-apa selama kita tidur jangan sampai kita belum witir. Itu kekhawatirannya Sayyidina Abu Bakar. Baru kemudian bangun sepertiga malam atau dekat fajar, kemudian sholat lagi 2 rakaat, terserah sampai berapa rakaat, sampai terdengar kalau kita imsak. Tidak perlu ditutup pakai witir lagi. Witirnya sudah kita lakukan dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar setelah sholat Isya. Dua-duanya ini pasti diketahui oleh Rasulullah SAW, dan oleh Rasulullah SAW tidak ditegur. Artinya apa? Sunnah itu artinya ucapan, tindakan Rasulullah SAW, kemudian hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat dan didiamkan, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Berarti itu disebut sebagai sunnah. Jadi kalau sahabat melakukan sesuatu, Rasulullah tidak melarang, berarti boleh, itu boleh kita tiru. Kebiasaan atau tindakan para sahabat itu. Dalam setiap kehidupan kita, ya, kita berangkat kerja diniati sebagai ibadah, di tempat kerja kita bekerja keras diniati sebagai ibadah. Waktu zuhur kita break, isoma, sholat, makan, kita berdoa waktu makan. Berangkat pulang dari pabrik, dari tempat kerja, kita pulang menemui keluarga, kita senang masuk rumah, assalamualaikum, menemui keluarga, memberikan nafkah kita, melakukan sholat berjamaah, semua dalam satu hari. Tindakan kita kafah, jangan sampai kita lepas dari niat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan kita umat Islam, urusan-urusan dunia kita menjadi ibadah asal kita niati. Cukup kita niati lillahi ta'ala, kita akan mencari rezeki, lillahi ta'ala kita akan kerja, lillahi ta'ala kita akan berkumpul misalnya untuk pertemuan sosial, pertemuan organisasi, diniati dengan niat lillahi ta'ala. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, lan aja padha anut sira kabeh khutuwatin ing pira-pira langkahe setan. Innahu lakum aduwwum mubin, setuhune setan iku mau aduwun, iku seteru mungsuh kang pertelo kang jelas. Sudah, setan itu jelas ingin memalingkan kita dari tindakan-tindakan kita yang kita tujukan supaya tujuan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in jalaltum mongko lamun mingu sira kabeh mim ba'di ma ja'atkumul bayinat, ing dalem sakwise yen to teka ing sira kabeh apa pira-pira bukti kang pertelo, fa'lamu mongko ngertiya weruh sira kabeh anallahu astune Allah azizun iku zat kang agung, hakimun tur wicaksana. Tadi sudah diingatkan, kalau kita berpaling
setelah kita mendengarkan peringatan dari Allah yang jelas, maka ingatlah Allah itu Maha Agung dan Maha Bijaksana. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu. Lanjutnya ya, kita lanjutkan di halaman 340. Hal yanduruna ana ta padha nunggu sapa sira kabeh, wong akeh bukan sira kabeh. Ana ta padha ngenteni utawa nunggu wong-wong akeh illa. Jadi di sini di Al-Iqlil disebutkan ana ta padha ngenteni sapa wong kang ora gelem mlebu Islam. Ya, jadi kalau di sini terjemahkan tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Tapi di dalam Al-Iqlil ana toh padha ngenteni sapa wong kang ora gelem mlebu ing Islam. Jadi mereka tidak mau percaya kepada Islam illa ayyatihumullahu fi dhulalin. Ing yen to kejaba nekani ing pira-pira wong mau apa ketetapane Allah fi dhulalin yang dalam pira-pira. Dhulalin di sini naungan awan. Di sini disebutkan sebagai kang rupa mendung. Ya, naungan pangayupan atau ayupan ya, naungan fi dhulalin minal ghamami yang dalam bentuk iku mendung. Wal malaikatu lang malaikat wa qudhiyal amru lan wis diputusi apa urusan wa ilallahi turja'ul umur lan maring Allah turja'ul itu dibalikake al umur apa kabeh perkara. Orang-orang yang kafir tadi itu tidak percaya kepada Islam, tidak percaya pada Allah sampai dengan datangnya hari kiamat dan terlambat karena wa ilallahi turja'ul umur lan marang Allah, kepada Allah lah semua urusan itu akan dikembalikan. Lanjut halaman 341. Surat halaman 341 ayat 211 212. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal bani Israila. Takono sira kabeh marang wong-wong Israel. Balik lagi pada orang-orang Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Piro-piro sepiro akehe ayat kang wis teka ing sira kabeh kale pertelo. Sudah berapa banyak sih tanda-tanda dari Allah itu yang datang kepadamu secara jelas? Sudah sering kita bahas ya, diselamatkan dari Fir'aun ya, kemudian ketika terjebak di Laut Merah Nabi Musa menyelamatkan dengan tongkatnya. Ya, jadi dia diberi kenikmatan dengan dalam perjalanan dilindungi oleh awan, diturunkan makanan mana dan salwa. Ya, kemudian diberi mata air oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Banyak sekali tanda-tanda keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, termasuk banyaknya nabi-nabi rasul yang datang dari Bani Israel. Wa may yubaddilu ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Lan sapa wonge kang yubaddil ganti sapa wong nikmatallahi ing kenikmatane Allah min ba'di ma ja'athu sangka sakwise barang kang teka ing wong fa innallaha mongko setuhune Allah syadidun iku nemen iqabi apa siksane Allah. Jadi sudah banyak dibahas di surat ini, mereka mengganti nikmat Allah, artinya tidak percaya, mengingkari nikmat Allah, dan Allah mempunyai siksa yang sangat-sangat pedih. Zujina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dipaesi lilladzina kafaru maring wong-wong kang padha kafir apa hayatud dunya panguripan ing donya. Orang-orang kafir itu melihat kehidupan dunia itu sebagai perhiasan tadi ya, merasa inilah perhiasan dunia yang paling
menarik, yang paling kinclong, yang paling glowing. Wa yaskharuna lan ngenyek mengino sapa wong kafir minal ladzina amanu maring wong-wong kang padha iman. Walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah lan utawi wong-wong kang wedi maring Allah fawqahum iku ana ing dhuwure wong-wong kafir yaumal qiyamati ing dina kiamat. Padahal kita yang di dunia ini tidak mempunyai harta kekayaan yang hebat seperti orang-orang kafir tadi, nanti di hari kiamat posisi kita itu ada di atas mereka. Di atas secara fisik iya, nanti neraka itu kan di bawah. Orang-orang yang Islam mukmin yang takwa pada Allah melihat orang-orang kafir ada di neraka di bawah kita. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Lan wa Allah Subhanahu wa taala yarzuqu iku paring rezeki may yasha'u maring wong kang dikersakake Allah bighairi kelawan tanpa hisabin hitung-hitungan. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada hubungannya iki gak tahu sembahyang kok tambah sugih, wonge belunat, wonge maksiat, mendem, zina, kurang ajar kok tambah sugih. Tidak ada urusan. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah yang tadi itu, kita berdagang yasri, menjual diri kita mardhotillahi untuk ibtighai mardhotillahi, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut halaman 343. Ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa mundirin. Ana apa pira-pira menungso, annas itu jamak ya. Nas itu semua manusia. Ummatan iku dadi umat wahidatan kang siji. Fa ba'atha mongko ngutus Allah sapa Allah annabiyina maling pira-pira nabi mubasyirina khale ngowahi kabar kang apik wa mundirina lan khale ngowahi maringi kabar kang ala, kabar jelek, memberi kabar yang menakutkan dan menggembirakan. Wa anzala ma'humul kitab lan nemrunake Allah ma'hum besertane para nabi alkitab apa kitab bil haqqi kelawan hak liyahkuma supaya tujuane kanggo ngukumi bainan nasi ing antarane menungso fi makhtalafu fihi fima ing dalem barang ikhtalafu kang berbantahan. Ikhtalafu iku saling berbantahan, saling berbeda pendapat. Liyahkuma drapun ngukumi sapa Allah kitab ing katib Alkitab ing dalem antarane menungso kang padha suloyo, saling bersuloyo, saling suloyo, padha suloyo. Suloyo itu artinya berbeda pendapat. Ya. Mim ba'di ma ja'atuhumul wa makhtalafalan ora padha sulaya fihi ing dalam kitab illal ladzina kejaba wong kang utuhu maringi Allah ing wong mau mim ba'di ma ja'atumul bayyinat sangka sakwise barang kang teka ing wong akeh mau apa al bayyinat keterangan kang jelas mergo apa baghyan krana rasa dengki bainahum ing antarane wong-wong kang mengo saking dalane Allah. Fadallahu ladzina amanu mongko Allah paring pituduh alladzina maring wong-wong kang amanu padha iman sapa wong limahtalafu fi saking barang kang padha sulaya fi ing dalem kitab-kitab Allah minal haqqi saking barang kang hak biizni kelawan idine Allah. Wallahu yahdi lan utawi Allah yahdi iku paring pituduh mayyasha maring wong kang dikersakake sapa Allah ila siratim mustaqim maring dalan kang lurus. Jadi umat manusia itu para menungso, seluruh umat manusia itu satu dari Nabi Adam tentu saja. Kemudian turun banyak nabi-nabi, banyak umat, maka terjadilah perselisihan di antara para umatnya para nabi. Maka kemudian Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk menyelesaikan seluruh perselisihan itu. Apa saja perselisihan itu?
Kita lihat catatan di sini, di perselisihan itu dari umat-umat Nabi terdahulu kemudian karena diselewengkan oleh umat-umat Nabi yang tadi itu diutus oleh Allah, mubasyirin memberi kabar baik dan wa mundirin memberi kabar jahat, buruk. Kalau kamu tidak ikut ajaran Allah, kamu akan menerima siksa. Yang pertama berselisih mengenai sholat. Ya, di antara umat-umat itu ada yang menyelewengkan ajaran Nabi, kemudian sholatnya itu rukuk dok begini. Lihat ya, ada ya di Yerusalem itu di tembok ratapan itu orang Yahudi kalau sholat bungkuk-bungkuk gini dok, bungkuk-bungkuk gini. Kemudian ada juga yang sholatnya itu moro-moro jungkel gitu saja, ya jungkel tanpa ada lain-lainnya. Tapi Rasulullah SAW menyempurnakan cara sholat kita. Sholat itu adalah tindakan, perbuatan, amalan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, bangun lagi dan seterusnya. Apalagi yang diselewengkan oleh umat-umat terdahulu, berselisih mengenai ibadah puasa. Poso ada yang puasanya setengah hari saja. Ada yang puasa itu hanya dengan meninggalkan sebagian makan saja. Ya. Kalau di kita ada yang namanya poso mute, ya. Makan yang putih-putih saja. Pecel tidak putih ya dimakan, ya. Rawon, ireng dipangan, so gak putih. Ya. Terus sego kuning. Nah, oleh kan sego kuning ini. Padha ae. Ada, tetapi itu ada umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah SAW Islam memberi petunjuk yang lengkap, yaitu puasa itu sehari dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kemudian Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah, ya. Maryam ruh Allah, bukan. Itu adalah kebesaran dari Allah bisa menciptakan makhluk dengan hanya menyebut kun fayakun. Mengapa mereka itu melakukan hal-hal yang menyimpang tadi itu? Baghyam bainahum, mergo mereka itu dengki, iri kepada orang-orang mukmin, orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada waktu sedikit ya, berapa menit? Kita lanjutkan sedikit sambil menunggu waktu. 345, halaman 345. Paling bawah, am hasibtum an tadkhulul jannata, ana ta ngira sira kabeh an tadkhulu yen ta mlebu sira kabeh al jannata maring swarga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, lan yakti durung tau teka ing sira mathalun apa sepadane alladzina khalau min qablikum, wong-wong kang wis lewat saking sadurunge sira kabeh. Apa iku kang wis lewat? Masad humul baksa'u, ngenoni ing wong-wong mau baksa'u apa rasa susah, wadhara'u lan penderitaan, wa zulzilu lan diguncangaken hatta yakula sehingga ngucap wong-wong mau, hatta yakula rasulu sehingga ngucap para rasul, walladzina amanu ma'ahu lan wong-wong kang padha iman maring bersertane para rasul, mata nasrullahi, kapan tekane pitulungane Allah. Ala ilinga inna nasrullahi setune pitulungane Allah qaribun iku parek. Kita diingatkan jangan berharap surga kalau kita belum mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, penderitaan sebagaimana yang dialami oleh para umat-umat terdahulu. Satu cerita di sini disebutkan bahwa siksa yang diterima oleh umat-umat terdahulu itu ada yang salah satunya misalnya dibelah dengan gergaji, mulai dari kepala sampai ke pada kaki. Disiksa seperti itu umat-umat Nabi terdahulu itu oleh Fir'aun, itu mereka tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang disiksa dengan ditusuk dengan seperti
garpu besi begitu sampai dagingnya habis, tinggal tulangnya, mereka tetap bertahan, tidak mau melepas keimanannya pada Allah. Ini umat-umat terdahulu sampai mereka diguncangkan zulzilu oleh penderitaan yang luar biasa. Sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Ala inna nasrullahi qarib, ilingo pitulungane Allah Subhanahu wa taala itu parek atau dekat. Jadi kalau kita ini ngersulo ya Allah, kapan nih kok gak mari-mari kredit nih, nggih. Dekat itu pertolongan Allah itu. Jangan kita kemudian mengharap ya nikmat Allah bahkan masuk surga. Wong diuji, dicoba dengan hal-hal yang kecil dibanding dengan hal-hal yang dulu ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Tidak ada apa-apanya umat Nabi Muhammad ini, umat yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat, karena doa kita, doa Nabi Muhammad pada kita semua. Kita sudah dilindungi oleh Allah atas doa Nabi Muhammad, tidak akan dihancurkan seperti umatnya Nabi Nuh. Tidak akan disiksa seperti umatnya Nabi Lot, dihancurkan sampai dibalik buminya itu. Karena itu penderitaan kita, cobaan kita itu bagian dari kita dicoba ngetes keimanan kita. Kok enak kita mengatakan iman tetapi kita tidak diuji. Seperti di surat Al-Ankabut ayat pertama, apakah kita akan mengatakan bahwa kita beriman pada Allah padahal kita ini tidak akan diuji? Tidak akan. Para nabi-nabi itu ujiannya itu semakin besar tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin besarlah ujiannya. Berapa menit? 1 menit. Ayat terakhir. Besok selanjutnya kita berbicara mengenai ayat. Nah, sudah selesai. Kita selesaikan di ayat 214. Selanjutnya insya Allah kita masuk ke ayat 215. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.